negara yang lain. Baik, untuk yang ketiga kita sambut bersama paparan dari Bapak Darussalam, founder DDTC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih sepi ya, diulang ya, biar lebih semangat. Dan mudah-mudahan dengan suara yang lebih keras, negara ini menjadi berkah ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama tadi saya sudah menyimak dua pembicara saya sebelumnya, sungguh menarik ya. Kalau boleh saya simpulkan, tapi mohon maaf kalau saya salah, ada dua opini ya, antara Prof. Haula dengan Pak Zainal ya. Tapi itu menarik ya, karena ini diskusi, namanya juga diskusi, kita boleh beda pandangan dan mungkin seperti itu. Nah, oke, saya akan mulai diskusi terkait dengan Badan Penerimaan Negara, apa dan bagaimana, tapi saya pagi ini tidak lagi membahas masalah pro on kontra ya. Karena bagi saya itu sudah saya lakukan di tahun 2013. Oke, slide saya. Jadi saya dari DDTC kebetulan sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian dan sudah mempublikasi ya apa yang menjadi temuan kami waktu itu terkait dengan pro kon, terkait dengan Badan Penerimaan Negara dan sebagainya, dan kita tulis dalam versi masing-masing dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, dan itu sudah kita lakukan di Agustus 2013. Dan kebetulan di saat tahun 2016 ketika ada RUU tentang KUP yang di dalamnya ya, membahas masalah penerimaan pajak, kebetulan juga saya diminta sebagai narasumber di DPR, dan tadi seperti Prof. Haula ya, draftnya sudah ada, sebenarnya tinggal eksekusi, tetapi nasib atau cerita menarasikannya lain. Nah, lantas apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia untuk urun rembuk dan diskusi adalah terkait saya mulai yang lebih mendasar dari konteks pajak itu sendiri ya. Saya akan kaitkan bagaimana membahas Badan Penerimaan Negara ini dengan perspektif wajib pajak. Karena diskusinya yang selalu ini terjadi dan banyak diskusi ketika kita berbicara pajak, perspektif wajib pajak ini sering ditinggalkan. Makanya ini acaranya teman-teman dari Komite Pengawas Perpajakan. Nah, kebetulan saya ingin urun rembuk nih Pak Amin ya. Jangan sampai diskusi yang sepenting ini meninggalkan perspektif wajib pajak. Karena apa? Saya coba, kebetulan saya sudah bikin buku, di bab pertama saya ingin nyentuh bagaimana pajak itu dikelola oleh negara. Bagaimana cara mengelolanya itu sudah nampak dari definisinya. Kalau kita lihat definisi pajak yang diatur di pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP itu menyatakan kurang lebih sebagai berikut. Pajak adalah pungutan wajib ya. 2, dipaksakan. 3, berdasarkan undang-undang. Negara untuk dapat penerimaan pajak butuh 3 kata untuk dapat dipungut. Wajib, paksa, berdasarkan undang-undang. Ini 3 kata ini digunakan secara bersama-sama dengan maksud yang cuma sebenarnya satu aja. Sebenarnya pajak itu didasarkan undang-undang cukup, kalau nggak dilaksanakan ya apapun negara bisa lakukan. Tetapi di definisi tersebut tidak pernah menyinggung dari perspektif wajib pajak. Cara memungutnya gimana sih? Nah,
ini sangat penting kalau kita compare dengan definisi pajak di belahan negara, itu cara pungutnya juga diatur. Minimal ada dua kata di situ, berkeadilan dan berkepastian. Sehingga kalau masalah pajak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dia sesuai konstitusi atau tidak, didasarkan pemungutannya seperti apa, blank. Kita nggak pernah punya patokan. Nah, ketika saya kebetulan sama Pak Zainal dulu pernah jadi saksi, jadi ahli ya di Undang-Undang Teks Amnesti ya Pak ya, masih ingat ya Pak ya, kita diskusi bareng dengan Bu Menteri gitu ya, diminta pandangannya seperti apa, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita tempatkan nih perspektif wajib pajak dalam Badan Penerimaan Negara? Oke, pertama, ada 3 kritik, ada 3 isu yang harus kita perhatikan. Apa itu? Oke, next slide berikutnya. Tapi sebelum masuk itu dasarnya ya. Kalau kita baca dari berbagai literatur dan pengalaman empiris di banyak negara terkait dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara ini, sering bersinggungan dengan adanya distorsi dengan hak-hak wajib pajak. Karena apa? Karena perspektifnya harusnya ditempatkan untuk kepentingan negara saja. Bagaimana negara sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan penerimaan. Sehingga kecenderungan untuk lebih banyak mendapatkan penerimaan lupa dengan hak-hak wajib pajak apa dan bagaimana harus melindunginya. Nah ini, kenapa? Itu terjadi secara nggak sadar definisi pajak tadi. Dan itu akan menuntun pola perilaku pemerintah dan negara untuk memungut pajak. Seperti itu. Nah, apa? Ada yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, slide berikut. Saya nggak tahu, ini kita diskusi. Banyak yang orang bilang transformasi kelembagaan menjadi BPN itu akan menjadikan Badan Penerimaan Pajak atau Badan Penerimaan Negara menjadi powerful. Setuju apa enggak kira-kira? Nah, ini yang penting. Kritik itu harus bisa dijawab. Jadi saya sama, ketika kita akan membentuk Badan Penerimaan Negara, isu penting yang harus dijawab apa? Benar nggak dia akan menjadi powerful? Benar kan dia akan mengabaikan hak-hak wajib pajak? Itu harus ada jawabannya dulu. Pertama. Kedua, dengan keinginan yang melatar belakangi BPN apapun namanya di berbagai negara adalah revenue oriented. Nah, kalau itu terjadi, bisa nggak kita nanti memberikan jawaban ini tidak semata-mata revenue oriented kalau seandainya Badan Penerimaan Negara ini dibentuk. Pengalaman belum lama ini kayak kasus COVID, ada pergeseran revenue oriented kepada regulasi regulan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan isu andai kata memang akan dibentuk BPN. Nah, bagaimana ketika kalau orientasinya itu memang lebih condong ke revenue, bagaimana nih nanti andai kata terjadi dispute antara otoritas dan wajib pajaknya. Bisa nggak Badan Penerimaan Pajak ini menyediakan alternatif solusi dispute yang bisa menyelesaikan isu-isu daripada yang ada sekedar sekarang ini. Keempat, tadi saya bicara powerful. Ada keraguan, ada pertanyaan besar di publik. Kalau itu powerful, pertanyaan berikutnya, apakah nanti Badan Penerimaan Pajak ini juga membuat kebijakan, membuat aturan juga. Jadi membuat aturan, melakukan administrasinya, dan mengeksekusinya sendiri. Nah itulah yang tadinya yang nomor 1 itu ketakutan itu. Nah kalau itu jawabannya no,
Bagaimana nanti? Apakah perlu unit tersendiri, badan yang buat aturan itu, di luar BPN, tapi dia ada misalnya seperti sekarang ini di BKN, seperti itu, bagian dari Kementerian Uang, atau itu akan diambil juga oleh badan penerimaan negara tersebut. Ini isu 4 pertanyaan besar yang terjadi di belahan dunia ketika terkait dengan badan penerimaan pajak. Oke. Waktu 5 menit, mudah-mudahan saya ada 4 yang harus kita berikan solusinya terkait dengan 4 isu ini. Oke, pertama. Sekarang supaya nggak powerful gimana caranya? Apakah nanti andai kata betul badan penerimaan negara ini bagaimana model kepemimpinannya? Apakah CEO, tunggal, atau atas dasar BOD, kumpulan? Kalau kita lihat pengalaman banyak negara ini juga terbelah kubunya. Kalau negara-negara Asia, Afrika itu lebih cenderung BOD. Jadi kalau itu memang jadi badan penerimaan negara, di situ ada unsur keterwakilan wajib pajak, unsur keterwakilan profesi konsultan pajak, unsur keterwakilan akademisi, dan unsur ada keterwakilan pemerintah itu sendiri untuk menghilangkan apa? Yaitu sifat yang powerful itu gitu loh. Karena memang ini cita-citanya adalah revenue seperti itu. Kedua, sekarang di Indonesia, 2007 saya dan para wajib pajak itu sebenarnya sudah menaruh harapan besar akan lahir Komite Pengawas Perpajakan. Kita berharap Komite Pengawas Perpajakan itu ada di sisi wajib pajak. Pemerintah nggak perlu lagi butuh kompas pajak karena sudah banyak di sana ada Kisda ya, internal, ada Inspektorat Jenderal, ada teman kita juga hadir, Bu Diana, teman dulu di sekampus, ada BPKP, ada BPK, semua sudah mengawasi otoritas pajak. Nah, kita wajib pajak selama ini yang bela sopo. Nggak ada dalam struktur sistem perpajakan kita siapa? Lembaga yang menjadi pembela wajib pajak. Nah, makanya ketika setting badan penerimaan pajak, kita juga ingin setting tidak hanya badan penerimaan pajak, kita juga ada perlu setting kepemimpinannya seperti apa, bagaimana nanti Kompas Pajak ke depan harus ditempatkan. Ketiga, nanti kita juga perlu setting misalnya bagaimana para konsultan pajak ini diberi wadah berdasarkan undang-undang, setting semua bersamaan. Kalau memang iya, mari kita bersama-sama. Kita bikin setting yang sama, menempatkan sejajar. Karena idenya adalah bagaimana kesetaraan otoritas pajak sebagai wakil negara dengan wajib pajak, ya semua harus sejajar penempatannya. Lantas, kita juga ingin setting pengadilan pajak. Pengadilan pajak kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah apa? Tempatnya siapa? Tempat mencari keadilan bagi siapa? Bagi wajib pajak. Nah, inilah yang perlu nanti kita bikin setting bersama-sama untuk bagaimana memberikan kesetaraan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Jadi saya tanpa perlu Mbak menghapus, Mbak mengingatkan, saya tahu diri karena paling nggak suka kalau kita omong kita di-cut. Benar ya Bapak Yo? Dalam diskusi apapun, maaf bisa nggak salah tuh perasaan nggak enak kan? Makanya terima kasih Mbak ya, saya tahu diri dan saya akhiri diskusi ini. Mohon maaf, itu hanya pendapat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide paling besar tadi yang kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Darussalam adalah adanya kesetaraan antara fiskus
dengan wajib pajak, khususnya apabila memang nanti dibentuk Badan Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Perpajakan. Baik, untuk